Iya. Itu gue yang di belakang itu bro. Tapi semangatnya itu bro. Seru juga ya. Bisa dia naik sepeda. Bisa ya. Dengan postur begitu. Tapi kayaknya asik. Gimana kalau kita tanya-tanyain? Kita tanya tipsnya. Gimana dia bisa bersepeda dengan baik. Boleh. Ya. Halo bang. Halo. Bro. Ayo om. Gabung om. Santai om ya. Iya. Nando. Karjo. Mana dulu kan? Sana. Habis sepeda nih om. Yoi. Berdua aja. Rame-rame tinggal berdua aja. Oh dari rame-rame tinggal berdua. Aduh, asik Banget ya. Lagi istirahat. Tadi gue ngeliat lu di dalam. Pas naik seksi dalam. Iya pas main naik di dalam. Wih, gue bilang unik juga nih orang berdua. Kenapa bang uniknya bang? Hah? Kenapa uniknya bang? Asik aja gue ngeliat dari belakang kan. Karena menurut gue bukan sesuatu yang sama dengan yang lain. Orang gede. Sorry nih bang nih. Siap. Anti mainstream. Anti mainstream. Karena kan gue bilang, wah dia apa ada ini lepas. Ngeribannya lepas. Iya. Gue di dalam gue kencang juga lu bang. Bawa sepeda kan gue bilang. Udah biasa bang ya? Alhamdulillah rutin. Oh rutin ya? Buat jaga apa ya? Biar nggak cepet ngantuk pak. Oh gitu? Iya. Setiap minggu weekend gitu? Setiap weekend, setiap ada kesempatan. Oh gitu. Lu pakai sepeda yang mana bang? Gua pakai MTB Hardtail, Cem. Oh. Sih. Kalau gua pakai Sally kayaknya belum cocok. Jadi belum cocok Belum ya? cocok kayak. Iya. Kalau om pakai yang itu ya? Gua XC? pakai ya YT. Oh pakai YT ya? Ya, gua pakai XC Race tapi yang full system. Bang, gua kalau mau tahu nih bang. Ini maaf nih bang, ya kan? Kan postur lu nih kayaknya lain depan King Kong. Ya? King Kong. Sorry nih ya, bukan apa-apa nih. Kayaknya kan sedikit unik nih, Iya. kayak berbeda dengan yang lain nih, ya kan? Kalau gue boleh ngulik-ngulik sedikit nih bro. Boleh. Lu ada nggak kendala waktu lu bersepeda nih? Oke bro, jangan dijawab dulu bro ya. Gue mau ngomong dulu ke kawan-kawan. Oke bro, kembali lagi ke channel gue di Nando Squad. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai sama goeser yang menurut gue unik. Lu mau tahu tips-tipsnya bersepeda dengan baik dan benar? Ikutin gue. Jangan lupa lonceng, like, dan komennya gue tunggu. Sekarang. Oke bro, nih lanjut yang tadi nih obrolan gue nih. Gue mau sedikit ngulik nih, kepo, pengen tahu nih, kan? Karena kan lu berdua nih rada unik nih. Di dalam bersepeda ini ada nggak kendala? Kendalanya banyak sih awalnya, tapi justru kendala itu kita jadiin step-step kita untuk nge-push limit kita sendiri. Kayak endurance dalam hal kita nerabas tanjakan, baik itu di aspal sama di tanah. Awalnya pasti kita tuntun, Oh gitu ya? tapi berikutnya tuntun lagi. Iya. Tapi at least yang pertama nyiksa, yang kedua enjoy. Oh gitu. Gimana kalau Pak Yobel nih? Oke, kalau gue sendiri sih Om, gue main sepeda sebenarnya baru 2 tahun ini ya. 2 tahun. 2 tahun. Jadi sebenarnya gue dulunya olahraga yang lain gitu ya. Kenapa gue lihat orang, gue gede tapi kalau kata orang gue doyan sepeda terus kuat gitu ya. Padahal gue punya basic olahraga yang lain gitu kan. Oh, ada basic Iya, ada sebelumnya basic gitu olahraga ya. yang lain. Jadi Nah, pengaturan napas segala macam udah. iya, nah akhirnya gue sama Tarjo nih ngeliat, Jo, kenapa kita bikin komunitas nih, bikin klub King Kong bersepeda, karena badan gue mana kayak King Kong nih Oh, kebetulan. gitu. Akhirnya gue bikin Excel series lah buat teman-teman yang doyan sepeda tapi punya badan besar, tapi juga ngasih info-info buat gimana kita mulai bersepeda dengan baik gitu. Double XL tuh bukan kendala ya, Bel? Bukan kendala. Intinya Enggak double, kayaknya triple. Triple. Ya. ini kalau baju 5L ya. Ya, gimana? Tapi Bang bener ininya namanya King Kong. King Kong bersepeda. Ya, gue Ser King Kong. Ya, gue Ser King Kong nih guys. Kalau untuk dari sepedanya sendiri nih, ada kendala nggak dari pas lu pakai untuk sepeda gitu? Pasti ada kendala dari sepeda, kayak dari
pasti yang model-model kayak gua kayak Obel kalau sering main di tanah akan lebih sering nyetel pelek, tapi justru itu bikin kita nambah ilmu karena kan sepeda itu harus satu set sama bodi kita kan. Sering setel pelek nih bro. Jadi kita jadi Oke. harus paham betul Oke. cara kita pelek gimana minimal dan ada tips-tips khusus lah. Oh boleh. Nanti di sharing bro ya. Siap. Karena kita berbagi ilmu nih bro, ya kan, biar kawan-kawan yang lain itu nggak berkecil hati, ya kan. Kayaknya semangatnya itu kan luar biasa nih bro. Karena gue di truk tadi gue ngeliatin kan, sampai gue colong-colong video lu lagi main tuh, blundung tapi seru juga. Kayak galon ya. Iya galon. Enggak sih, enggak. Yang penting apa sih Bel, dapat fun ya, Happy. dapat funnya dan cari udara segar juga di daerah sini. Sehat sih belum tentu. Sehat sih belum tentu. Karena habis ini Tapi makan dengan fun itu kita minimal nggak stres, ya kan? Hati gembira. Nah, iya Hati benar. gembira. Iya. Kalau tipsnya apa nih? Pertama, Tipsnya gue lebih ke rahasia sih, lebih ke rahasia. Yang diajarin si Obel juga. Rutin. Oh rutin. Jadi kalau lo bisa seminggu sekali, pertahanan seminggu sekali, kalau bisa naik, tapi jangan kurang dari seminggu sekali. Naikin seminggu 2 kali, gitu ya. Intinya rutin sih. Jadi Rutin bersepeda ya. karena kalau gue pribadi ngerasain dengan badan besar ini daya tahan tubuh juga jadi bagus. Minggu sebelumnya ke minggu sekarang pasti better. Pasti better. Sisanya kita banyak belajar sama yang sudah lebih lama bersepeda mengenai teknik sama ya, karena kita kalau nggak tahu teknik akan lebih besar resiko kita accident. Oke. Jadi habis kita semangat buat rutin, kita pahamin teknik buat mengurangi resiko accident. Jadi yang pertama itu rutin dulu ya. Rutin dulu. Rutin atau semangat dari diri dulu nih ya. Kalau bisa sekali seminggu, pertahankan sekali seminggu, jangan sampai kurang dari seminggu sekali deh. Kalau dari jenis tipe sepeda ada masalah nggak kira-kira? Pasti ada masalah. Disarankan kalau mau pakai Sally boleh, tapi jangan 16 murni. Oh iyalah. Kalau yang aman sih kita coba aja hardtail XC. Hardtail XC ya. Oh ya. Full sus juga oke sih. Cuman mungkin kalau full sus budgetnya ekstra nih. Jadi coba-coba aja dulu hardtail gitu. Oh ya hardtail, karena full sus itu dia ngempat juga ya, waktu di gua sih dia ngempat. Betul. Oh jadi nambah tenaga juga sih waktu kita gua sih nambah tenaga. Kalau dari Pak Yobel, Kalau gue pertama, kalau kendala sepeda, jujur ini sepeda gue yang ke-5 dalam 2 tahun. Jadi pertama gue punya hardtail, cuma namanya beli dulu baru newcomer lah ya, baru beginner banget. Gue beli sepeda yang biasa lah dulu, nggak sebutin merek nih, nggak boleh. Ya, jadi pokoknya intinya sepeda biasa gue beli, tapi langsung hancur-hancuran pastinya. Dia si posnya nggak tahu kemana, pedal ganti berapa kali, terus ban gue ngebaling. Intinya lama-kelamaan gue lihat bahwa fungsinya sepeda kenapa rada mahal, berarti memang fungsi juga mempengaruhi harga. dari situ belajar ya. Nah itu gue belajar. Iya, makin tahu. Akhirnya gue tahu bahwa iya kenapa sepeda yang gue lihat di luaran teman-teman gue merakit sampai gila-gilaan ya, mungkin itu kali ya itu fungsinya. Sekarang gue akhirnya nyaman sama yang XC tapi yang race gitu. Gue ngambil yang khusus nyaman buat cross country kayak gini, jalan-jalan yang buat di tahun-tahun ini. Tapi gue juga daily, gue Senin Rabu Jumat biasain untuk ke kantor dari rumah gue Cibinong ke Kemang. Berapa kilo tuh? Kalau DP? bolak-balik 56 kilo lah. Jadi 28 kilo gue sekali jalan. Back to walk ya? Iya, back to walk. Ya, Baik gua to work setiap hari Jumat. Senin, Rabu, Senin, Jumat. Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat Iya. nih, seminggu 3 kali. Itu 3 kali. Tapi Kong gue nggak super. tahu kenapa ya. Oh ini King Kong Super ya? King Kong Super. Iya iya King Kong iya. Super. Jadi bukan mangga aja guys yang super, King Kong pun ada yang super ya. Ya, gue King Kong Bangkok kali. King Kong Bangkok. Matang di pohon, jatuh ke tanah, tanahnya hancur. Iya bener. Jadi gue Senin, Rabu, Jumat bawa sepeda gue yang gravel. Gue punya trek di rumah cuma nggak gue bawa hari ini karena main game sama Tarjo di hutan UI. Jadi gue biasa yang pertama bener kata Tarjo rutin. Dulu tuh gue main ke kantor tuh 2 jam. 25 kilo tuh sudah ditempuh dalam 2 jam. Tapi sekarang gue bisa 50 menit. Gitu ya. 2 jam. Awalnya Iya, awal-awal 2 jam. 2 jam. 2 Sekarang di 2 jam gue makan gorengan dulu di tengah-tengah. Iya, Iya tuh. iya. sekarang Minum aja enggak. Ya, kasarnya kalau sekarang karena udah biasa akhirnya berapa menit? gue cuma 50 menit. 25 kilo. 25 kilo. 25 kilo 50 menit. Cibinong ke Jam Kemang. ya. Lumayan. King Kong Super. Dari Cibinong ke Kemang. Lumayan. 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 PP lo, pulangnya masih harus goes lagi. Iya. Iya.
Itu sepeda Yang satu lagi, Oh. gua punya level di rumah track 720. Oh, oke. Oke bro, jadi kalau dari sepeda itu ada kendala nggak nih? Dari sepeda misalnya ukuran, size, atau saddle mungkin, atau handlebar, atau apa gitu. Pengaruh nggak nih? Pengaruh, tapi itu bukan ke kendala sih, lebih ke hal yang kita harus tahu. Misalnya dari pemilihan saddle sama jenis-jenis saddle yang bisa nopang berat badan kita. Karena kita ketika duduk di sepeda kan bukan full pantat kita, melainkan sitting bone-nya yang duduk di situ. Oh, Iya kan, dan yang wajib sih harus pakai padding. Padding. Short, celana padding itu buat kenyamanan kita, buat goes kalau ya harus deh. Nggak Wajib ya? Wajib itu nggak mesti orang big size kayak gue. Semua orang kalau bersepeda, gue pribadi sarankan pakai padding sih. Kalau padding mengenai pemilihan saddle mungkin Yobel lebih tahu nih karena udah lebih lama. Oh. Boleh Om dikasih tahu nih. Oke, Saddle jadi jenisnya apa gitu. Atau sepeda Om aja. Oke, Kan coba ini kita ya bawa biar kali ya. kawan-kawan ya, biar Oke, kawan-kawan tahu nih. Saddle jenis apa gitu kan. Nah, ini coba gue jelasin ya. Kenapa gue badan gede terus kelihatannya nyaman terus enak bawa sepeda. Pertama yang gue lakuin sama diri gue pertama gue mau mulai sepeda upgrading gitu ya. Gue pertama pasti pakai body fitting. Kenapa body fitting penting banget buat gue adalah ketika kita mau beli kita mesti tahu ukuran badan kita, tinggi badan sama apa frame yang kita mau beli. Pertama dulu gue beli sepeda gue nggak tahu, nggak ngerti, gue pikir badan gue gede gue beli yang L, akhirnya jauh banget tuh gue handlingnya, geometrinya nggak dapet. Ketika itu akhirnya gue baca dan gue banyak review dari teman-teman. Bel, tinggi badan lu berapa? Oh gue 170. Oh berarti lu masih masuk di M ya? M gitu. Akhirnya Betul. akhirnya gue beli M tuh Om. Pertama gue beli frame dulu gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu tinggi badan kita dulu nih untuk ngukur sepeda kita ya. Mau ukuran apa nih, betul ya? Ya betul. Oke, terus Habis frame, pertama gue pertama kali gue beli frame gitu. Habis itu gue cari pastinya saddle. Ini penting banget buat orang-orang kayak saddle. gue. Oke, Saddle. saddle. Dan kebetulan gue pakai saddle WTB gitu ya, yang thick gitu, thick atau tebal gitu. Ini penting banget buat nopang tubuh gue yang gede pastinya kayak Tarjo gini, pasti butuh juga saddle yang nyaman gitu. Ini tapi buat yang XC ya, tapi ada juga yang sekarang kan yang buat touring juga lebih ke bawah gitu ya. Oh, Nanti yang kayak model-model Brooks gitu ya? Brooks gitu ya. Oh, iya. Nah cuma yang gue pilih WTB karena menurut gue nyaman. Setelah itu pedal sih menurut gue. Pedal kalau orang gemuk tuh kalau lo cari yang biasa-biasa aja yang plastik gitu ya pastinya kalau lagi climbing ya patah, kalau enggak bengkok gitu ya. Oh, bener. Makanya gue cari pedal yang lumayan besar yang bisa nopang tubuh gue juga gede. Gue pakai Van, akhirnya nyaman lah menurut gue gitu loh. Itu sih yang dari gue sih Om, sama karena gue pakai Kalau handlebar, mid race segala macam nggak terlalu pengaruh. karena gue main Xian, kenapa gue pilih lebar di sampai 78 begini, menurut gue handling enak gitu ya. Oh, handling Nah, dapat ini ya. enak, siap. Sama isi suspensi, kalau emang lu pakai full sus teman-teman, lu mesti tahu isi anginnya sendiri. Jadi kalau kata orang 2 kali berat badan loh. Betul. Misalnya berat gue 90, berarti lu isi 180 PSI, jadi depan belakang gua kasih 180 PSI. Jadi ada hitungannya. Ya, jadi ada hitungannya. Kita makin tahu sepeda kita, makin nyaman kita bersepeda gitu Ya ya. betul, intinya sih sebenarnya sepeda kita nggak bisa maksain juga, orang kan beda-beda juga kan porsinya mau upgrade atau enggak. Betul. Yang ada lu pakai, kalau emang lu bisa upgrade ya silakan, karena buat nyaman lu juga, ya kan? Itu aja sih teman-teman. Ya setidaknya kalau memang kita belum bisa yang nggak ada setelan ini ya kan. Ya. Tapi kita minimal tahu medannya dulu Tahu nih. medannya dulu, betul. Kita bersepeda di mana Ya, gitu betul. ya, nggak asal terabas, nggak Ya, asal betul. ini kan. Karena kan kita bersepeda juga harus smart juga ya. Betul. Satu lagi boleh nggak sih? Apa tuh? Satu Siap, lagi siap. sih, karena gue dulu juga olahraga yang lain, menurut gue sepeda itu kelola nafas sih. Jadi gue tuh selalu ngandelin nafas diafragma gitu. Ini gue bukan soal ngajarin, cuma Iya. karena gue ngalamin sendiri gitu. Gue dulu nafas pakai dada, tapi temen yang pas sepeda yang lain bilang jangan pakai dada bro gitu, pakai perut, diafragmanya lo naikin. Jadi gue nafas lewat hidung sama mulut, gue ambil ke perut, gue buang di mulut gitu ya. Itu yang bikin gue dibilang oh kuat banget lu sepedahan walaupun badan gede ya. Gue nggak tahu, mungkin Om Om Nando Om nambahin. Nando lebih Nah, paham soal. Panjang ya napasnya lebih ya. panjang kalau diafragma. Bisa jelasin dikit Om tentang pernapasan Om? Kalau untuk napas itu juga
pertama itu bicara rutin dulu kita bersepeda. Rutin bersepeda, terus pengaturan napas itu akan terkontrol gitu kan. Terus karena pengaturan napas itu waktu kita nanjak sama turunan itu berbeda juga. Terus waktu kita aksi itu berbeda juga gitu kan, pengaturan napas. Nah itu yang tahu diri kita. Kapan kita saatnya ngambil dari diafragma nih biar stabil kan. Kapan kita yang harus nge-push, yang memang kita harus buang banyak napas. Dan itu bisa ketemu kalau kita rutin. Kalau kita rutin, kita akan nemu ritmenya kan? itu semua. Ritmenya ketemu kalau kita Ritme itu akan jadi yang kalau baru Ya, betul. kan gitu ya. justru malah tambah capek kalau kayak gitu. Tambah capek, iya karena memang belum bisa mengatur Iya. ritme napasnya segala macam. Oke, jadi kesimpulannya gini bro, kalau gua boleh ambil, yang pertama itu kalau lu mau bersepeda, mau lu big size, mau lu small, mau lu kayak gue bagus gini bro. Nggak bercanda. Pertama itu niat. Lu niatin dulu dari diri lu kalau lu mau olahraga, lu mau bersepeda. Niat lu. Setelah niat lu punya kemauan. Setelah lu punya kemauan, lu lakukan. Dan lu jadwalkan secara rutin dengan disiplin. Mungkin itu tips ya. Ya, kalau untuk sepeda segala macam itu penunjang. Yang pertama intinya lu niat, lu nggak usah malu, lu cuek ya kan? Ya. Gabung dengan komunitas-komunitas, banyak belajar di situ. Bener ya? Betul pastinya. Oke bro, thank you banget. Thank you Bro. Thank you Bro. Thank you banget Bro Jo. Makasih. Thank you. Sarannya. Sama-sama. Thank you sedikit. Thank you. Oke, ketemu lagi di channel gua di Nando Squad. Jangan lupa sekarang subscribe yang belum subscribe, pencet tombol loncengnya karena gua akan terus berbagi tips. See you. Pertama itu niat. Lu niatin dulu dari diri lu kalau lu mau olahraga, lu mau bersepeda. Niat, setelah niat lu punya kemauan. Setelah lu punya kemauan, lu lakukan. Dan lu jadwalkan secara rutin dengan disiplin. Mungkin itu tips ya. Ya, kalau untuk sepeda segala macam itu penunjang. Yang pertama intinya lu niat, lu gak usah malu, lu cuek ya kan. Gabung dengan komunitas-komunitas, banyak belajar di situ. Bener ya? Betul pastinya.